Pemirsa, kita menuju informasi yang pertama. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Seruyan ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Waringin Timur Senin lalu karena diduga membeli narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Senin kemarin. Kapolres Kotim AKBP Abdul Haris Jakin, SIK MSI menjelaskan saat konferensi pers bahwa ET alias EW ditangkap bersama JN alias EJ dan KM di rumah EJ di Kelurahan Baamang Sampit, Kabupaten Kotim, Senin 1 Juni 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumah EJ, petugas berhasil menemukan 26 bungkus plastik kecil berisi sabu di atap rumah. Selain itu diamankan juga uang yang diduga hasil penjualan sabu sebesar Rp1.850.000 di kantong celana EJ. Saat ini oknum anggota dewan beserta 2 orang tersebut masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut guna pengembangan di Mapolres Kotim. Penangkapan ini adalah keseriusan Polres Kotim dalam mengungkap jaringan narkoba tanpa pandang bulu. Pelaku dikenakan pasal 144 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Tim Liputan Jurnal TV. Terkait dengan adanya anggota DPRD Seruyan berinisial MET yang tersandung kasus narkoba pekan lalu, saat ini kita terhubung langsung melalui sambungan Skype dengan Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Bapak Zuli Eko Prasetyo. Halo, selamat malam Bapak Zuli. Ya, selamat malam. Ya Pak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Ya Pak, baik. Bagaimana tanggapan Bapak Zuli mengenai penangkapan MET, salah satu anggota DPRD Seruyan yang tersangkut kasus narkoba pekan lalu, Pak? Yang pasti kami selaku lembaga merasa prihatin dan menyayangkan ada oknum, salah satu oknum anggota DPRD Seruyan yang terlibat kasus narkoba tersebut. Baik, konfirmasi Pak Ketua, apakah anggota Dewan ini dari Partai Nasional Demokrat? Ya, benar. Baik Pak, bagaimana tanggapan masyarakat Seruyan dengan adanya kasus narkoba ini? Yang pasti gini ya, secara otomatis berdampak terhadap lembaga kami. Itu karena apalagi kan sudah menyebar juga berita di mana-mana melalui sosial media, yang pasti dampak imbasnya adalah terhadap lembaga DPRD Kabupaten Seruyan. Makanya saya pribadi juga sangat menyayangkan kejadian tersebut gitu. Yang pasti kejadian ini menimbulkan opini yang kurang baik lah di mata masyarakat bagi lembaga kami. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, tindakan atau sanksi apa yang akan diberikan kepada MET secara kelembagaan atau dari Badan Kehormatan DPRD Seruyan, Pak? Terima kasih. Kami selaku lembaga masih menunggu proses hukum dari pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Memang kami dari kami selaku pimpinan sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan di lembaga DPRD Kabupaten Seruyan. Tapi pada intinya kami masih menunggu dari proses hukum yang sedang berjalan. Oke, baik. Baik, terakhir Pak Zuli, menurut Bapak Zuli, apa yang perlu dilakukan untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan narkoba tidak ada lagi di lingkungan wakil rakyat? Ya, terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, ketika ada sosialisasi dari BNNP ya, itu saya pernah mengusulkan untuk melakukan tes urin kepada semua anggota DPRD Kabupaten Seruyan, tapi karena ini kita ada pandemi COVID-19, akhirnya rencana tersebut belum bisa dilakukan. Tapi setelah kejadian ini juga kemarin saya koordinasi dengan Kepala BNK Seruyan, yaitu yang dikepalai oleh Ibu Wabub Wakil Bupati Seruyan. Untuk ke depan juga kami akan agendakan lagi agar dilakukan tes urin. Ini bagian dari langkah kami untuk mengantisipasi penyebaran
narkotika tersebut. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Zuli atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di Jurnal Televisi, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam.